yang mau mendaftar si bapaknya itu beserta satu kakak. Jadi kalau di satu kakak ada 10 orang, ya 10 orangnya ikut. Ada 3 orang, ya 3 orangnya ikut. Ini kepastian bahwa regulasilah yang memerintahkan. BPJS Kesehatan hanya mengoperasionalkan aja. Kalau saya punya istri 1, 3 anak, 5-5-nya harus bayar iuran. Ya iya, karena dalam satu kakak. Kecuali kalau kakaknya itu hanya Bang Hotman saja masuk istri. Jadi dilihat per kakak, dilihat jumlah orang di kakak. Bang Hotman. Ya iya, kalau di kakak itu sudah ada yang menjadi peserta, nggak didaftarkan lagi. Artinya tapi kalau suami istri 3 anak wajib untuk BPJS. Ya iya. Jadi harus bayar 5 kali. Habislah tabungan gua. Terima kasih. Pak Rerang Putih. Kan tidak murah kan artinya Bang Hotman. Iya. Tidak murah. Kalau Ya. saya sendiri 50.000. Ya. 3 anak 200.000. Ya. 1 istri 250.000. Kan layak kalau saya jual tanah dulu baru saya bayar iuran BPJS. Kalau nggak mampu bang ada PBI bang. Abang daftarkan aja bang. Nah ini yang kadang-kadang saya nggak mengerti kan. Jadi kesimpulannya apa? orang tidak mampu dibayar oleh pemerintah. Ya. Kan kira-kira gitu. Kalau begitu buat apa ketentuan soal bahwa jual tanah itu harus pakai BPJS? Toh dibayar pemerintah ini itu kalau terkait dengan orang miskin tadi kan. Ya. Itu satu. Nah yang kedua, saya sih sebetulnya setuju-setuju, tidak ada masalah. Keberatan saya pada filosofinya, menurut saya nggak tepat. Ya, kenapa? Pertama, kegagalan pemerintah, sanksinya diberikan kepada masyarakat. Ya. Kita tadi misalnya, itu mengatakan sampai 2024. Kalau 2024 nggak tercapai, apa sanksinya kepada mereka? Itu misalnya kan. Nah, yang kedua adalah setiap hak warga negara yang dicabut oleh administrasi negara, sebaiknya itu diatur oleh undang-undang. Ya. Nah, oleh karena itulah, meskipun ada katanya PP, Ya. baiknya revisi dulu Terima undang-undang kasih. publiknya. Yang saya mau katakan begini, nanti aturan ini bisa diuji dengan undang-undang. Terima kasih Pak. Terima kasih. Pak Lukman Hakim. Sebelumnya saya tidak peduli terhadap iuran ini. Cuma 150.000. Tapi setelah dibilang tadi harus per paket keluarga, ya saya istri 1. Yang pacar nggak dihitung memang. 3 anak. Berarti saya harus bayar 750.000. Pak, kalau saya minta agar impres ini dibatalkan, bagaimana kesimpulan Bapak sebagai anggota DPR? Saya mengadu nih sebagai rakyat. Setuju, dan setelah saya baca secara detail begitu ATR BPN mengeluarkan ketentuan Ya. transaksi jual beli tanah legalisasinya harus mempersyaratkan BPJS Kesehatan. Ya. Kemudian saya temukan impresnya, saya baca sekali lagi ini tidak Jokowi banget. Ya. Jokowi itu, beliau itu orang yang satu, Ya. tidak ada sejarah memaksa-maksa. Kedua, sayang sama rakyat. Jadi kesimpulan Bapak apa nih? Kesimpulan saya, Mau diperjuangkan dicabut? oh pasti, Ya. pasti karena apa? Karena Inpres ini lebih dominan isinya adalah penggunaan kekuasaan negara, hampir secara sewenang-wenang, mohon maaf, yang menerabas, membuat banyak aturan berpotensi dilanggar, merugikan rakyat. Dan oleh karena itu saya yakin Pak Jokowi ketika tahu betul isunya ini, nasib Inpres ini akan sama dengan Permenaker yang kemarin ngatur soal JHT. Ya, Dalam waktu saya- singkat, Nih. kemudian Presiden setelah tahu itu respon publiknya buruk, kemudian Presiden memerintahkan Menaker untuk merevisi. Saya juga percaya ini akan direvisi. Pesan saya kepada Bapak mungkin mewakili beberapa rekan saya laki-laki yang istrinya 3 atau 4, anaknya mungkin 20. Kalau iuran BPJS harus dibayar semua, nggak cukup hanya atas nama suami, juga atas nama istri pertama, ketiga, keempat, anaknya 30. Bang Hotman, jangan lupa. Tolong Pak dipertimbangkan bagaimana nasib kami ini. Ya, Bang Hotman jangan lupa, bukan hanya hubungan dengan tanah loh ya, dengan SIM, Ya, STNK, makanya. macam-macam. Karena Semua layanan publik. ternyata iuran BPJS bukan hanya suami, Ya semua. tapi istri, ya. Anak. Tolong itu Pak pesan itu keluhan dari Hotman Paris Ya. yang memang istrinya baru 1. Bang Hotman. Tapi kalau istrinya 4 ya bagaimana? Ya, Bang Hotman, Ya. insya Allah Pak Jokowi nonton ini, dan setelah Bang Hotman menyampaikan hal itu, nggak lama ini akan direvisi. Terima kasih. Sampailah kita kepada tahap kesimpulan bahwa memang benar dalam setiap kebijakan publik tetap harus diperhatikan hak-hak individu daripada rakyat. Tidak boleh begitu saja dikesampingkan. Demikianlah